Koto sudah menipu perusahaan ini. Dan dia masih bersikap arogan. Kenapa? Karena dia tahu pasti kamu membela dia. Dan sikap kasar saya masih sangat terlalu baik. Harusnya saya pecat dia dengan tidak hormat atas segala pengkhianatan dia. Tahu? Apapun yang dia perbuat, apapun itu, Anggoro. Tapi kamu tidak pantas menjatuhkan martabatnya di depan keponakan yang selalu membawa sial itu. Kamu tahu? Martabat? Martabat? Apa itu martabat? Orang seperti Koto tidak berhak bicara atas nama. Dia sudah mengkhianati keponakannya sendiri. Dan dia masih mau bicara tentang martabat? Hah? Harusnya dia bela ponakannya yang sudah ditinggal ibunya. Dan sudah tersingkir dari kasih rumah ini. Bukan malah berkomplot sama kamu. Dan menjauhi anak itu. Memusuhi anak itu. Hah? Oma merasa sangat bahagia sekali hari ini. Selama ini kan Oma merasa terpuruk dalam rumah saja. Tapi sekarang Oma punya sahabat-sahabat baru. Terima kasih sayang. Iya, Oma. Cukup. Mama. Seharian Mama telepon kamu. Tetapi selalu dapat jawaban bahwa telepon sedang tidak aktif. Dan Mama hampir minta bantuan sama polisi untuk mencari kamu. Maafin aku, Ma. Baterai handphone aku habis. Tadi aku lupa ganti waktu mau pergi. Kemana kamu pergi seharian? Aku cuma nyenengin Oma kok. Enak ya? Kalian pergi bersenang-senang. Tetapi kalian sudah bikin saya stres. Sekarang kamu cepat ganti pakaian. Acara sudah menunggu kamu. Tapi kan acara pemotretan aku udah batalin, Ma. Sekarang kamu harus muncul di televisi. Begitu Mama mendengar bahwa penyanyi yang sekarang harus muncul televisi mendapat kecelakaan, Mama mengemis-ngemis pada mereka agar kamu menjadi penggantinya. Dan sekarang kamu jangan coba-coba berani bilang tidak sama Mama. Tapi Tamara kan capek ngantri Mama seharian. Kalau dia bisa bersenang-senang sampai capek, dia harus lebih bisa bekerja keras sampai mati. Ayo, cepat ganti pakaian. Ma, Oma. Ruth, gua akuin Ruth, lo emang itu buaya sejati Ruth. Nih, gua aku kalah deh. Yang satu ini lain buat gua. Ini bukan mangsa. Seperti gua pernah bilang sama abang gue, bahwa ini adalah pelabuhan terakhir dari kapal petualangan gue. Ntar dulu, lo ceritain dulu tentang Tamara. Lo udah apain sih dia? Kan gue udah bilang tadi, itu anak nggak bakal gue apa-apain. Dia tuh udah kayak kristal yang nggak mungkin gue tabrak. Kayaknya baru sekarang lo dapet superstar beneran. Buat lo dia emang superstar, tapi buat gue enggak. Biasa aja. Dia cuma seperti kayak anak hilang yang butuh dada, tempat dia bersandar untuk dia nangis dan dia bersedih. Emangnya kapan lo ketemu dia lagi ya? Gue belum punya rencana. Tapi kayaknya nanti malam gue bakal telepon dia. Loh, kenapa ntar lo telepon? Mendingan sekarang. Kita kan pengen denger. Tuh, telepon sekarang. Sekarang lah Iya, telepon. ayo dong. Ntar ayo dong. Ayo Bukti. Telepon. Coba. Gue telepon sekarang ya. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Rudi. Maaf saya ganggu. Enggak apa-apa kok. Saya cuma lagi ngecek make up aja. Emangnya kamu mau kemana lagi? Saya kan lagi manggung di TV. Emang kamu nggak nonton? Kok kamu malam ini nongol di TV tadi nggak bilang? Saya juga nggak tahu, semuanya mendadak. Pas saya sampai di rumah, ternyata saya harus ke TV station lagi. Soalnya saya gantiin penyanyi yang nggak bisa datang. Oma kamu gimana? Oma? Oma saya sepanjang perjalanan dia ngomongin kamu terus. Dia nanya katanya kapan kita bisa ketemu lagi.
coba aja telepon lagi. Kalau saya ada waktu, kita pasti bisa ketemu. Udah dulu ya. Saya harus tampil lagi ya. Yuk sampai. Masih perlu bukti? Oke deh, gue percaya deh. Top. Abang gue pasti kaget kalau dia lihat Tamara sudah di tangan saya. Tamara, anak saya. Tamara anak saya. Saya yang mengajarkan dia musik. Tamara anak kamu? Iya, Tamara anak saya. Tamara calon istri saya. Tapi saya tidak mau pemabuk macam kamu jadi calon mertua saya. Apa kamu bilang? Tamara anak saya. Mana mungkin? Itu bohong. Tamara anak saya. Itu bohong, nggak mungkin. Saya tidak percaya itu. Tamara anak saya. Bukan. Mereka semua goblok. Mereka bilang saya bohong. Om istirahat di sini saja Om ya. Om jangan masuk lagi Om. Nanti mereka akan tertawakan Om. Kamu juga tidak percaya sama saya. Percaya Om, saya percaya. Terima kasih. Kamu mau terima saya jadi mertua kamu. Dan
kamu saya terima jadi calon mantu saya. Kamu belum bayar. Udah lari aja. Siapa yang lari? Orang dia yang bawa saya ke sini. Astaga, dompet saya hilang. Jangan cari alasan. Lihat tampang kamu, nggak bakalan ada copet yang tega ngambil dompet kamu. Sumpah, dompet saya hilang. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu harus kerja. Nanti setelah restoran ini tutup, kamu harus bersihkan bangku dan meja, ngerti? Maaf, Mas. Biar saya yang bayar ya. Anda mau bayarin biang teler ini, Mas? Iya. Apakah Anda kenal dia? Iya. Saya kenal dia. Dia orang tuanya artis yang di TV tadi. Ini, Mas. Kembaliannya boleh ambil ya. Sama juga mabuk itu orang. Terima kasih. Kamu saya terima jadi mantu saya. Om, kalau boleh saya sarankan, sebaiknya Om jangan minum lagi, Om. Om harus kesian sama diri Om dan juga keluarga Om. Ya. Om, kenapa Om? Kenapa Om sedih? Kalau keluarga saya ada, ngapain saya kelayapan di sini? Maafkan saya, Om. Nggak apa-apa. Om tinggal di mana? Lumayan. Kalau sekarang saya mulai jalan, tengah malam nanti saya sampai. Kalau begitu, Om pulangnya naik taksi saja, Om ya. Enak aja. Kamu kira saya tukang pijit presiden? Bisa naik taksi kemana-mana. Saya rasa ini cukup untuk ongkos taksi, Om. Ambil, Om. Ambil, Om. Ambil, Om ya. Terima kasih. Nanti kalau saya ketemu lagi, utang ini saya bayar ya. Ini bukannya utang. Saya kasih untuk buat Om, ya. Bukannya utang. Sekarang Om pulang ya. Permisi, Om. Nanti saya kenalin kamu sama anak saya Tamara. Ya.
malam, Tamara. Selamat malam. Saya sengaja ke sini karena begitu tahu Anda tampil malam ini. Terima Sebelumnya kasih. Saya ucapkan selamat atas penampilan Anda. Iya. Anda sangat menjiwai semua lirik dari buku Sang Pencinta. Setiap sekali saya membaca buku Sang Pencinta, sepertinya saya merinding. Mbak kelihatannya pengagum berat Sang Pencinta ya? Saya Saraswati. Saya yang menerbitkan semua buku-buku Sang Pencinta. Ya ampun, udah lama sekali saya pengen ketemu sama Mbak. Anda pasti ingin sekali punya alamatnya. Kebetulan dia tidak pernah memberikan nomornya pada saya. Dan saya belum pernah bertemu dia dengan langsung. Karena dia selalu bersembunyi dengan kesendiriannya. Tapi kan bisa dilacak, Mbak. Terus kirim honornya gimana? Dia selalu mengirimkan honornya ke panti asuhan. Maaf Mbak, saya harus ganti baju karena untuk penampilan selanjutnya. Ya udah, oke. Saya kasih kartu nama saya ya. Oh iya, oke. Ini kartu nama saya. Iya, kebetulan juga malam ini saya di kantor karena saya harus mengecek semua pengeluaran penerbitan Sang Pencinta. Sebelumnya saya kasih juga kartu nama saya. Oke. Oh iya, terima kasih. Iya, oke, terima kasih ya. Iya. Ngapain kamu kesini? Kalau ketemu Mama dimarahin kamu. Saya cuma mau ngomong sama kamu. Kamu tahu kan saya nggak pernah boleh pergi sendiri. Nggak mungkin, David. Ya kamu tolong cari alasan dong buat mama kamu. Besok kita ketemu ya. Di tempat terakhir kita ketemu. Ya? Kamu semakin memperlihatkan kematangan sebagai seorang calon mega bintang. Terima kasih atas pujiannya ya, tapi tolong tinggalkan saya karena saya akan ganti baju. Tunda dulu ganti bajunya. Set kamera kita sudah siap. Apa-apaan sih kamu? Apanya yang udah siap? Kita. Untuk keperluan publikasi kita akan difoto sama-sama. Kalau untuk publikasi untuk apa sama kamu? Apa-apaan kamu, Tamara? Kamu harus melakukan semua yang Bung Leo minta. Ini semua untuk kepentingan kamu. Tahu gak sih? Di mana malah tak kepentingan aku tuh di mana? Aku nggak suka cara kayak gini. Tamara, kamu jangan banyak cincong. Ini bukan masalah kamu suka atau kamu tidak suka. Mama sudah menyetujui semua ide ini. Urusan kamu cuma nyanyi dan nyanyi. Untuk masalah publikasi harus kamu serahkan sepenuhnya kepada Bung Leo. Dia akan lebih tahu. Lampu siapa? Tamara, ayo. 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 Nah, berdirinya lebih rapat loh sayang. Tamara, biar dong tangannya Bung Leo di pundak kamu, biar kelihatannya lebih natural. Senyum dong sayang. Udah cukup. Oke Pak. Oke Bu. Ya, oke. Tamara, senyum dong sayang. Iya, oke. Iya, oke. Ganti posisinya. Ya, rapat dikit ya. Rapat dikit Mbak. Iya, oke. Iya, oke. Udah ya, saya rasa udah cukup. Oke, begitu majalahnya keluar nanti akan saya beli 1000 eksemplar. Nanti mau saya sebarkan ke agen-agen penjualan kaset kita. Mari. Sekarang kamu harus cepat ganti pakaian. Kamu harus segera tampil lagi. Sepertinya dia orang yang makan siang di restoran sama kamu kan waktu itu. Siapa sih dia? Dia Leo. Dia orang kaya tapi dia bajingan. Dia ada bisnis sama Mama. Dia selalu ngasih berlian-berlian buat Mama. Iya, tapi kelihatannya mama kamu suka banget kan sama dia. Karena Mama mata duitan, karena itu dia suka sama Leo. Mama saya nggak jauh beda sama lebah yang selalu mencari sarang tawon, selalu mencari madu. Makanya Tamara, dengerin saya deh.
Kamu tinggalin aja dulu dunia nyanyi. Kan kamu bisa ikut saya sekarang. Please, Tamara, please. Mending kau pergi sekarang sebelum kepergok sama Mama. Cepetan. Enggak, saya nggak bakalan tinggalin kamu sampai kamu janji dulu untuk ketemu dengan saya. Cepetan pergi. Tamara janji dong. Pergi sana. Tamara. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk ya Tuhan. Masuk. Ini kopinya, Pak. Makasih. Ini Ken. Ya. Ferry udah pulang. Tadi sih sudah, tapi terus pergi lagi. Dia nggak bicara apa-apa. Waktu dia pulang itu kebetulan saya sedang pergi, jadi kami nggak sempat bertemu gitu. Memangnya ada apa dengan Ferry, Pak? Enggak ada apa-apa. Selamat malam, Pak. Mbak sudah bicara soal saya kepada Mas Anggoro. Sudah. Terus Mbak, apa reaksinya Mbak? Dia masih marah. Tapi don't worry, saya bisa handle. Soal kecil. Mbak, selain marah soal saya, Mas Anggoro bicara apa lagi, Mbak? Maksudnya apa sih? Ayo sini, ngobrol sini. Duduk. Gimana? Mbak, apa Mas Anggoro tidak cerita mengenai anak celaka yang bernama Ferry itu, Mbak? Belum. Dia belum bilang apa-apa sama saya. Memang ada apa? Si Hamid asisten saya bilang, Mbak, dia dapat kabar dari Rizka, sekretaris direktur. Mulai besok, si anak celaka Ferry itu sudah tidak bekerja di kantor kita lagi. Apaan sih? Berisik banget. Terus. Besok pagi-pagi. Gimana? Besok pagi-pagi sekali, si anak celaka itu harus berangkat ke Cilacap. Tugas kantor tanpa batas waktu. Jadi dia masih diberi kepercayaan di perusahaan itu. Proyek itu sama sekali belum dimulai, Mbak. Dan mungkin malah akan dibatalkan. Atau paling tidak baru dimulai tahun depan. Gimana kalau kita ngobrol di atas saja? Supaya nggak keganggu sama suara berisik aneh-aneh kayak tadi itu. Good idea. Dan kita bisa lebih bebas bicara. Come, ayo. Kelihatannya keputusan Mas Anggoro untuk membuang jauh-jauh anak membawa malapetaka itu harus kita rayakan dengan bubur merah, bubur putih. Siapa? Pak, ada apa ini? Apa kesalahannya Ferry, Pak? Loh, siapa yang bilang Ferry salah? Kalau dia nggak salah apa-apa, kenapa dia dibuang jauh-jauh, Pak? Kan Ferry itu putra Bapak sendiri. Niken, Ferry tidak dibuang. Dia mendapat tugas untuk menyelesaikan masalah di sana. Tapi Gusti Allah Maha tahu, Pak. Saya juga yakin Bapak juga tahu. Kalau Ferry itu anak yang baik. Dia itu sangat sayang dan hormat pada ibu dan bapak. Juga dia sayang sama Rudy. Saya juga tahu
itu kan belum ada, Pak. Saya sudah ikut Bapak lama sekali, bertahun-tahun. Saya sering melihat Bapak itu sangat sayang pada almarhumah Ibu Wulandari, Pak. Dan Ferry itu kan putranya Ibu Wulandari. Niken, kamu lebih daripada tahu kenapa saya tidak suka Ferry. Tapi saya nggak mau bicara itu lagi, nggak mau. Saya tidak lempar dia ke panti asuhan. Ya, karena menghindari kuncingan orang. Maaf, Pak. Tapi kenapa Bapak mengusir dia? Kenapa? Dia sudah dewasa. Sepantasnya dia meninggalkan tempat ini. Hah? Saya kira tugas saya sebagai seorang bapak sudah cukup. Tapi kan kasihan, Pak, kalau dia terus-terusan dimusuhi oleh Bapak. Niken, kamu dengar baik-baik. Sekali ini saya bicara, dan saya tidak akan ulang lagi. Ngerti? Kehadiran Rudi di rumah tangga saya ini kacau tahu. Setiap ada keributan antara saya dan istri saya, antara istri saya dan kamu, semua gara-gara dia. Jangan potong pembicaraan saya. Kamu tahu akibatnya apa dari Rudi? Seluruh pekerjaan yang harusnya Rudi kerjakan, semua dikerjakan Ferry. Akibatnya kamu tahu? Hah? Rudi sekarang jadi pemalas, dia rusak dan tidak punya masa depan. Tapi kan Bapak bisa bicara dengan Rudi, Pak. Dia kan juga sudah dewasa. Niken. Saya akui kamu sudah lama tinggal di sini, kerja di sini dan begitu banyak jasa kamu. Tetapi kalau sekali lagi kamu bicara soal itu, saya akan cabut janji saya terhadap almarhumah istri saya bahwa kamu boleh tinggal di sini selamanya. Hah? Kamu boleh angkut seluruh badan kamu dan ikut dia. Masya Allah. Masya Allah. Saya mesti bicara ini sama kamu, sih. Kamu pasti bilang kalau saya salah. Kalau saya katakan saya nggak punya pilihan. Tapi memang begitu banyak tekanan yang mengharuskan Ferry pergi dari rumah kita ini. Dari keluarga ini. Saya sudah kerja keras selama ini. Saya membutuhkan ketenangan dalam rumah tangga saya. Saya juga membutuhkan orang seperti Ferry untuk memimpin perusahaan. Menyuruh dia pergi sama juga dengan memotong tangan. Biasanya tidak menangis begini kalau habis dimarahi, Bu. Nah, Ferry diusir dari rumah, Mak. Yang benar, Bu. Kasihan, Nah Ferry. Kasihan sekali. Mana sampai jam segini belum pulang lagi. Saya takut terjadi apa-apa sama dia.
Berapa mas? 40. Saya jadi curiga, Mbak. Jangan-jangan si anak jahanam itu tidak mengepak barang-barangnya. Tapi kalau saya nggak salah, dia tadi pulang kok sebentar. Apakah kepulangannya itu cukup waktu untuk membereskan semua keperluannya? Itu saya nggak tahu. Betul-betul saya nggak tahu kalau soal itu. Kalau begitu, dia pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk tidak berangkat dari rumah ini, Mbak. Jangan-jangan dia sudah mempengaruhi Nak Rudi dan meminta kepada Nak Rudi di depan Mbak dan Mas Anggoro supaya membatalkan semua keputusannya. Aduh, jangan sampai terjadi dong hal seperti itu. Enggak. Oke, sekarang saya harus bikin apa? Saya harus buat apa sampai dia betul-betul pergi dari rumah ini? Si anak jahanam ini kan sangat hormat dengan Mbak. Kalau Mbak ngomong dia pasti nurut, Mbak. Saya harus bilang apa? Coba dong. Kasih ide, saya harus ngomong apa sama dia sampai dia tuh benar-benar pergi dari sini. Aduh, saya udah nggak tahan lagi. Oh ya, Mbak. Kalau begitu, Mbak harus pura-pura ramah dengan dia. Mbak kasih tahu sama dia, kalau dia memang betul-betul sayang sama Nak Rudi dan memikirkan masa depan Nak Rudi, dia jangan sekali-kali mempengaruhi Nak Rudi untuk membatalkan keberangkatannya. Tapi Mbak juga harus pura-pura melarang dia pergi, supaya Nak Rudi tidak mempersalahkan Mbak. Jadi seakan-akan semua ini adalah keputusan si Ferry. Oke, saya setuju sekali dengan saran kamu. Yes. Masuk akal. Ternyata nggak sulit ya, dan nggak susah ketemu yang namanya Tamara. Dia tuh nggak angkuh, nggak kayak bintang-bintang yang baru tenar belakangan ini. Halo, selamat malam, Ibu Saraswati. Maaf mengganggu, Bu. Tunggu sebentar deh. Kayaknya saya kenal suara Anda. Anda sang pencinta, kan? Benar, Bu. Berarti tebakan saya nggak meleset. Iya, novel yang terbaru Anda sedang dalam proses penerbitan. Dan honornya segera saya kirimkan ke panti asuhan seperti biasa. Maaf, Bu. Saya tidak menanyakan soal itu. Saya hanya ingin bilang kalau saya akan pindah keluar kota. Loh, kenapa? Bagaimana dengan karya-karya Anda? Itu nggak masalah, Bu. Saya akan kirim tepat waktu. Oke. Ada satu hal lagi, Bu. Iya, ada apa? Saya lihat di TV. Ada seorang penyanyi. Dia mengambil kalimat-kalimat novel saya untuk dijadikan syair lagunya. Maksud Anda Tamara? Oh, iya. Tadi saya ketemu dia di studio. Dan saya sedikit mewawancarai dia tentang karya-karya Anda. Dia minta nomor telepon dan alamat Anda. Dia ingin sekali bertemu dengan Anda. Maaf, Bu. Saya tidak ingin dikenali oleh siapa-siapa. Loh, kenapa? Orang kan ingin dikenal. Tapi kenapa Anda mesti bersembunyi di balik nama besar Anda? Ada beberapa alasan yang harus saya sampaikan sama Ibu. Pertama, saya tidak biasa untuk diekspos, Bu. Kedua, saya bukan siapa-siapa.
Dan ketiga, saya sudah cukup bahagia hidup dalam kesendirian. Oke, kalau gitu saya mengerti. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Boleh saya minta bantuan? Oh, silakan. Saya akan selalu membantu Anda. Saya ingin menelepon si penyanyi itu, Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena dia telah promosikan kalimat-kalimat novel saya untuk dijadikan syair lagunya. Kebetulan dia baru kasih kartu namanya ke saya. Sebentar ya, saya lihat dulu nomornya. Halo? Iya, nomornya 354. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Halo? Siapa sih ini ngomong dong? Tamara. David? Aduh, udah dibilangin. Saya akan berusaha untuk nemuin kamu. Tapi jangan ganggu saya dong, saya mau istirahat, saya capek.